Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus menganugerahkan nikmat dan rezekinya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk nikmat agung kepada kita semua berupa umur panjang dan kesehatan sehingga bisa terus melaksanakan tugas utama di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini wajib kita syukuri di hauli alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kota kali ini, khatib tak lupa menyampaikan wasiat kepada para jemaah wabil khusus kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan ini bukan hanya dalam bentuk kuantitas atau jumlah, namun juga kualitas atau mutu dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan peningkatan ketakwaan ini kita akan termasuk golongan orang yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, seperti sudah disampaikan tadi, misi kita utama di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah di sini tentu bukan hanya berdasarkan seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, namun sangat penting memperhatikan kualitas ibadah yang kita lakukan, mulai dari lurusnya niat, konsistensi dalam pelaksanaannya, dan dampak positif ibadah tersebut pada spiritualitas diri kita. Peningkatan kualitas ibadah ini bisa dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu istimewa dalam melaksanakan ibadah tersebut yang banyak diberikan oleh Allah kepada kita, seperti waktu istimewa saat ini di mana kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, Ashurul Hurum, yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagai bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim wa la tadbimu bima anfusakum wa qatilul musyrikina kafah wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara ada 4 bulan haram yang ditetapkan agama yang lurus, maka janganlah kamu menjolimi diri pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat 36. Dalam tafsir Al-Quran terbitan Kementerian Agama dijelaskan bahwa 4 bulan haram atau mulia tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan mulia ini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh melakukan peperangan. Bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja, ketetapan ini diberlakukan, perintah Allah ini juga berlaku pula dalam syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan sebagai pendahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 dari larangan berperang di bulan-bulan mulia ini adalah agar umat Islam bisa melaksanakan dan meraih keutamaan ibadah yang ada di dalamnya, seperti ibadah yang identik dan tidak bisa terlepas dari bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah.
Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, selain melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, ada banyak amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah dan memiliki banyak keistimewaannya, terlebih melaksanakan ibadah di awal-awal bulan Dzulhijjah sampai dengan hari Tasyrik yang masuk dalam rangkaian ibadah di hari Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin ayyamin akhaba itallahi ayyama abadalahu biha min asri dzulhijjah yahdilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sannatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi siyami lailatul qadri." Yang artinya tidak ada hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Satu hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. Satu malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa disunnahkan bagi kita untuk berpuasa di 10 hari pertama dengan berbagai keutamaannya di dalamnya. Syekh Zakaria Al-Ansori dalam Asna Al-Matalib menjelaskan bahwa pada tanggal 1 sampai 7 Dzulhijjah disunahkan berpuasa bagi orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji ataupun tidak, sementara tanggal 8 hari atau hari Tarwiyah dan 9 hari Arafah hanya disunahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun keutamaan ibadah puasa Tarwiyah pada tanggal 8 dan Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah disebutkan dalam hadis Nabi sebagaimana berikut, "Shaumu yaumi tarwiyati kafaratun sanatan wa shaumu yaumil arafah kafaratun sanataini." Yang artinya puasa hari Tarwiyah dapat menghapus dosa setahun, puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun. Hadis riwayat Al-Husayn Al-Islami dan Ibnu Nasir. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga menyebutkan, "Siyamu yaumil Arafah aktafiku 'alallahi ayo kafiro sannatal ladzi qablahu wa sannatal ladzi ba'dahu." Yang artinya puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Selain ibadah puasa memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah lain seperti memperbanyak zikir, sedekah, membaca Al-Quran dan berbagai macam amalan sunnah lainnya. Masyarakat muslimin jamaah rahimahumullah, Dzulhijjah juga memiliki 3 ibadah yang identik dan tak bisa lepas serta harus dilaksanakan hanya pada bulan ini. Ketiga ibadah tersebut adalah sholat Idul Adha, korban dan haji. 3 ibadah ini memiliki banyak keutamaan dan dengan ibadah inilah suasana bulan Dzulhijjah semakin semarak, kebersamaan dan penuh dengan kebahagiaan. Setelah melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid atau di tempat-tempat lainnya, umat Islam melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban dan berbagi bagian dengan saling berbagi rezeki berupa daging kurban. Sementara di tanah suci, para jamaah haji melakukan rangkaian puncak ibadah untuk menyempurnakan keislamannya mereka. Kita doakan semoga para jamaah haji diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan rangkaian rukun dan wajib haji dan mendapatkan pendidikan haji yang mabrur dan mabrurah. Demikian khutbah Jumat kali ini, semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kita untuk memaksimalkan keutamaan ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.